kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar Engkau yang menjaganya. Kami serahkan hidup kami Tuhan, karena kami tahu hanya di dalam tangan-Mu kami dapat ketenangan dan keselamatan. Tuhan Yesus, hari ini kami serahkan jiwa kami, agar Tuhan menyapa kami lewat khotbah yang akan kami dengar, agar menjadi hidup kami, mengajar kami Tuhan berbuat apa yang layak kami buat sesuai dengan berkat Tuhan yang kami terima, agar itu menuntun kami Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, kami akan mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan khotbah bagi kita di pada hari ini tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 hingga ayat 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 hingga ayat 16. Mari kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Demikian firman Tuhan. Shalom. Memberi dari kekurangan. Gimana ya memberi dari kekurangan? Sudah kekurangan tetapi memberi lagi. Inilah khotbah kita pada saat ini. Ada sebuah saya baca di dalam buku seperti ini. Sebuah wawancara Perdana Menteri Hungaria dipertanyakan
secara khusus oleh seorang reporter terkemuka mengenai mengapa Perdana Menteri itu selalu menyebut negaranya di dalam acara-acara dan di dalam kesempatan-kesempatan resmi sebagai negara Kristen Hungaria. Dia selalu di dalam acara apapun dia berbicara tentang, tidak lupa tentang negaranya. Apakah itu tidak mengesampingkan yang lain? Tidak menjaga perasaan non-Kristen dari warga negara Hungaria? Itulah salah seorang mewawancarai Perdana Menteri di Hungaria. Ini sangat menarik dan yang harus kita renungkan dari jawaban Perdana Menteri tersebut yang mengatakan seperti ini. Dia menjelaskan bahwa Hungaria telah menjadi Kristen selama 1000-an tahun. Kami ingin melekat pada tradisi kekristenan yang kami warisi. Kami ingin melekat dengan identitas kami sebagai orang Kristen. Jadi bisa kita katakan di dalam hidupnya selalu melekat kekristenan, melekat agamanya, melekat dengan sifat yang ia terima dari sebagai orang Kristen. Seorang teolog bernama Miroslav berdasarkan penghayatannya atas inti dari Alkitab kita menekankan bahwa orang Kristen itu harus membawa keyakinannya secara aktif, membawa kekristenannya di lapangan kehidupan publik, membawa kekristenannya di tempat-tempat yang mana, di acara mana, tanpa dipaksa dan tanpa kekerasan. Jadi kalau kita angkat dari wawancara dari Perdana Menteri tadi, bahwasanya tidak bisa lepas dari kita agama kita itu sendiri, tidak bisa lepas dari hidup kita, dari segala gerak kita, agama kita itu sendiri. Itu harus kita bawa. Yesus yang kita percayai, Yesus juru selamat kita itu harus selalu melekat di dalam hidup kita. Orang Kristen melalui dari perjumpaannya dengan Tuhan, perjumpaannya dengan Tuhan, menerima pesan Tuhan. Itulah yang kita terima, menerima pesan Tuhan, pembentukan identitas kita dari Tuhan. Dia turun mewujudkan sabda Tuhan di dalam hidupnya. Jadi jangan malu sebagai orang Kristen. Jangan malu membicarakan Yesus juru selamat kita itu di seluruh gerak kita atau di seluruh pertemuan kita. Yesus adalah firman yang menjadi daging, yang menjadi manusia, yang turun ke bumi dan turun untuk memperbaiki dunia yang diganggu oleh kejahatan. Sebagaimana Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus yang memberkati, yang menghibur dan memberi ketenangan, demikianlah orang Kristen di dunia ini. Yesus menginginkan sebagaimana Allah yang turun menjadi manusia, yang dia menjadi Roh Kudus yang memberkati kita, yang mengajari kita, yang memberi ketenangan bagi kita, juga kita diminta
harus memberikan seperti apa yang dibuat Tuhan kepada kita, menjadi ketenangan bagi seluruh manusia, menjadi ketenangan bagi semua orang, penyejuk, persahabatan, pardonganon di tengah-tengah ni portibion. Dari lewat karya kita, dari lewat kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini, kita dipakai mendatangkan kerajaan Allah. Lewat dari kita Allah bekerja. Firman Tuhan hari ini juga membicarakan tentang perbaikan kehidupan dunia. Dunia dan kehidupan dapat terancam oleh keserakahan, terancam oleh kepentingan sendiri, terancam kesewenang-wenangan penguasa dan orang-orang yang mau hidup bagi kesenangan dan kepentingannya sendiri. Jadi di sini kita melihat bagaimana kedatangan seorang nabi Allah yang disuruh oleh Allah untuk memperbaiki. Di sinilah terlihat munculnya perjuangan untuk menghadapi yang lawan-lawan arah yang akan membawa kehidupan kepada ketidakadilan. Muncul seorang nabi untuk memperbaiki bagaimana pengalaman atau penderitaan bangsa Tuhan di tengah-tengah bangsa atau bangsa Israel. Panggilan Tuhan kepada Elia kita lihat di sini di dalam penentangan terhadap Raja Ahab. Terjadi masalah, terjadi ancaman kelaparan di tengah-tengah Israel oleh karena perbuatan Raja Ahab dan istrinya Ratu Isabel yang membawa persembahan yang menyembah Baal. Mabuan sobaon tutonga-tonga ni bangsa Israel ima debata Baal yang paling Tuhan benci, Tuhan marah karena perbuatan penyembahan Baal oleh Ahab dengan istrinya. Itulah amarah Tuhan yang paling besar jika kita menduakan Tuhan. Jika kita membuat Tuhan yang lain selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus, mendatangkan di sini ancaman kelaparan, kekeringan di tengah-tengah bangsa Israel. Allah menyuruh Elia untuk menegur perbuatan tersebut. Tetapi amarah yang terjadi kepada Elia sehingga Allah menyuruh Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Karit yang pertama. Di tepi sungai Karit Allah menyuruh burung gagak untuk mengantarkan makanan kepada dia di tepi sungai tersebut. Allah, padahal kita tahu burung gagak itu adalah burung yang paling rakus. Tetapi yang paling rakus itulah disuruh oleh Allah untuk mengantar makanan kepada Elia. Setelah beberapa waktu kemudian sungai Kerit itu kering. Lalu Tuhan menyuruh Elia ke Sarfat di Sidon. Di sanalah dia bertemu. Sudah Allah persiapkan seorang ibu janda yang miskin untuk memberikan Elia makan. Kota ini justru adalah asal dari Ratu Isabel. Ratu Isabel yang menyembah berhala atau Baal. Nabi Elia mengikuti perintah Tuhan dan tiba di Sarfat
sekalipun sebenarnya itu sangat mengerikan. Kenapa Allah menyuruh Nabi Elia ke Sarfat, sementara Sarfat adalah kota asal dari Isabel yang menyembah Baal? Kenapa harus ke sana Allah menyuruh Nabi Elia? Bukankah di kota itu penyembahan berhala, atau kita katakan basisnya penyembahan berhala? Tetapi kota yang merupakan kekuatan Allah Baal, menunjukkan bahwasanya Allah ingin menunjukkan kuasanya di sana. Allah mau menunjukkan bahwa kekuatan Allah Israel, kekuatan Allah di kota Sarfat. Sebagaimana Yesus Kristus tidak dibatasi geografis, dimanapun Allah bisa bekerja, dimanapun Allah bisa berbuat. Perlindungan Allah itu bagi Nabi Elia juga terlaksana di kota-kota yang dipandang sebagai kota Baal. Kita bisa merasakan ketika saya melayani di Sending, bisa kita rasakan bagaimana kekuatan ajaib di sana. Kota itu seperti tidak ada pergerakan, mati. Perkampungan mati, tidak ada kehidupan. Kota itu kita bisa lihat bahwasanya tidak ada sukacita. Tidak ada sukacita, tetapi Nabi Allah, tetapi firman Tuhan harus sampai ke sana dan bisa membuka mata di sana agar mereka melihat kebesaran Tuhan bekerja di sana. Itulah yang mau dilakukan oleh Nabi Elia di sana. Tuhan akan menunjukkan kekuatannya di kota yang dianggap atau di kota yang bukan mengenal Tuhan, tetapi di sana Tuhan menunjukkan kebesarannya agar kota itu melihat bagaimana kebesaran Tuhan, bagaimana kekuatan Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya, agar mereka mengetahui dan mengenal. Agar juga mereka mengenal siapakah Elia yang dikirim Allah di Sarfat atau di Sidon. Kita tidak mesti terkejut dengan sarana yang Allah pakai, yang kita rasakan tidak akan mungkin seperti apa yang dikatakan dari ketidakmampuannya, dari kemiskinannya, atau dari yang tidak ada dari dirinya, itu diberikan kepada Allah melalui Nabi Elia di sini. Memberi bukan harus kita kaya, memberi bukan kita harus sudah mampu, tetapi apa yang ada pada kita itulah kita berikan, seperti apa perempuan janda, ibu janda yang terlihat di sini. Mengapa kepada ibu janda miskin Tuhan suruh Elia? Tidakkah ada seorang yang brilian atau seorang yang kaya, yang kuat tempat Nabi Elia yang bisa menerima Elia? Tetapi bukan itu. Mujizat akan terlihat, mujizat akan terlihat, akan bisa dilihat oleh manusia yang miskin, mampu memberikan Nabi Elia untuk makan. Yang miskin mampu memberi apa yang ada pada dirinya. Di sini dikatakan
minyak dan tepung, itulah alat mujizat Tuhan. Dan saya baca tadi, saya sengaja sampai membaca ayat 17, dan anak ibu janda tadi meninggal. Tetapi Nabi Elia menghidupkan kembali. Kuasa Tuhan untuk menghentikan atau memulihkan kehidupan ditunjukkan di dalam peristiwa di kota Sarfat di Sidon di sini. Jadi Tuhan memulihkan, Tuhan menunjukkan kuasanya. Peristiwa minyak, peristiwa tepung, dan peristiwa anak ibu janda meninggal, dan Tuhan memperlihatkan mukjizat di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu ibu bapak, semuanya kita yang ada di gereja ini perlu kita ingat, kalau Ahad menyebabkan penderitaan Israel, maka kesetiaan Nabi Elia melahirkan pemeliharaan Tuhan. Demikian juga ibu janda di Sarfat itu. Baik Elia maupun ibu janda di Sarfat itu dua-duanya adalah orang yang takut, orang yang tunduk kepada Tuhan, orang yang tunduk kepada firman Tuhan. Elia tunduk kepada suruhan Tuhan. Demikian juga ibu janda tersebut, dia tunduk kepada Allah, tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali katanya, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang Nabi Elia mengatakan itu akan dibuat lebih dahulu kepadanya. Kalaupun ibu janda mengatakan hanya segenggam tepung yang ada padaku, saya ini mengambil kayu api dan akan pulang ke rumah untuk mengolahnya. Setelah itu aku makan dengan anakku, sesudah itu kami akan mati. Tidak ada lagi yang mau diharapkan, hanya segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Tetapi Elia mengatakan, pergilah, tapi lebih dahulu buat padaku. Seolah-olah kita lihat Elia ini adalah egois. Seolah-olah egois. Mengapa dia mengatakan, meminta, membuat kepada dia lebih dahulu. Kepada dia lebih dahulu, baru setelah dia makan, baru membuatnya kepada dia dengan anaknya. Tetapi namun pun seperti itu, ibu janda tersebut, oleh karena Tuhan Allahmu, itu yang kita bilang, karena oleh Tuhan Allahmu, dia percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada suruhan Tuhan kepada dia. Dia membuat tepung yang segenggam tadi lebih dahulu kepada Nabi Elia, baru kepada dia dan anaknya. Dia taat kepada firman Tuhan, memilih kepentingan Tuhan daripada kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Biasanya kita memilih kita lebih duluan. Biasanya kita memilih anak kita dahulukan. Tetapi ini tidak. Memilih nabi, suruhan Tuhan lebih dahulu, baru dirinya dan anaknya. Bahwa saudara-saudara yang kekasih, kita tahu bahwa jalan percaya seperti ini membawa kepada kebaikan dan kehidupan yang baik pada ibu janda dengan anaknya tadi.
Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkekurangan, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Nabi Elia. Iya, kita itu sebabnya kita tidak perlu terlalu khawatir di dalam hidup kita ini. Kita tidak perlu terlalu takut akan hidup kita ini. Gantungkanlah kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan takut memberi. Jangan takut memberi. Tetapi berikanlah apa yang bisa kau berikan. Kita harus mengenal diri kita lebih dahulu. Ikon idata daud tado dirita, boto otta do ita ise, asata boto mangalehon. Jika kita mengetahui diri kita, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, baru kita mampu memberikan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Sebagai naposo, sebagai remaja, sebagai ibu dan sebagai bapak, apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan. Pemberian kita kepada Tuhan, apa yang bisa kita berikan. Karena Rasul Paulus mengatakan, berikanlah dagingmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang hidup untuk Tuhan. Kalau persembahan yang hidup, diri kita ini menjadi pelayan. Pelayan di gereja, pelayan di kantor, pelayan di mana kita berada. Kita harus pelayan. Itu sebabnya dikatakan harus agama itu, iman itu harus melekat di dalam diri kita. Itu sebabnya mengatur pembicaraan kita agar kita tetap berbicara dengan baik. Mengatur cara jalan kita, hidup kita agar kita berbuat hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan dari kita. Itu sebabnya kita mengatakan mengenal diri kita. Siapakah diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia ini. Kalau kita mengenal Tuhan di dalam diri kita, pasti kita memberikan, pasti kita berbuat hal-hal yang baik, hal-hal yang Tuhan senangi. Saudara-saudara yang kekasih, taat pada Tuhan, taat pada firman-Nya, fokus bukan kepada masalah, tetapi fokus kepada Tuhan. Itulah yang kita lihat di dalam diri Ibu Janda tadi. Dia tidak fokus kepada permasalahan, tetapi dia fokus kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia lewat daripada Ibu Janda tadi. Karena dia fokus kepada apa yang dikatakan Tuhan, sehingga ancaman mati, ancaman maut dia lewati. Dia hidup dengan anaknya. Tadi saya baca anaknya meninggal tetapi bisa dibangkitkan kembali oleh Elia. Di dalam keteguhan mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan saja, kita akan dibimbing kepada jalan yang membawa kita ke dalam kejutan-kejutan pertolongan, kemurahan dan kekuatan dari Tuhan. Kita akan dibimbing, kita akan melihat bimbingan Tuhan di dalam hidup kita, membimbing kita di setiap langkah, di setiap perjalanan kita ke jalan yang benar, ke jalan yang Tuhan, ke jalan yang baik. Pengujian dan kebutuhan hidup di dalam Nabi Elia menjadi sarana melayani seorang ibu janda miskin dan anaknya. Kebutuhan Nabi menjadi sarana perjumpaan melayani kebutuhan ibu janda miskin. Peristiwa hidup atau apapun di dalam hidup kita sehari-hari, kalau kita menggantungkan diri, kalau kita tetap di dalam menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, peristiwa akan bisa kita lewati dengan sukacita, karena Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan, Tuhan melindungi,
Tuhan memelihara kita. Kita harus terlibat dalam kehidupan dunia, tetapi harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Ketenangan, sukacita akan hadir di dalam hidup kita karena Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu membimbing kami pada hari ini, di mana Engkau menyuruh Elia bertemu dengan ibu yang miskin di Sarfat. Tetapi Tuhan, karena ketaatan Nabi Elia dan juga ibu janda di Sarfat bisa melewati apapun yang membuat hidup mereka terancam di dalam kelaparan. Tuhan, di dalam hidup kami ini juga bisa banyak melewati ancaman-ancaman hidup. Tetapi kami tahu Tuhan, mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, menyertai kami, menguatkan kami akan bisa melewatinya. Tunjukkanlah jalan kehidupan kami Tuhan. Jika cobaan-cobaan menyerang kami, Tuhan Yesus hadir menyapa kami agar kami Tuhan dapat melakukan yang terbaik, melakukan sesungguhnya yang Tuhan inginkan daripada kami. Tuhan, jangan kalah kami oleh karena kekuatan dunia ini. Terlebih-lebih Tuhan, anak-anak-Mu remaja, agar mereka Tuhan kuat menghadapi teman-teman mereka di sekolah, teman-teman mereka di dalam di tetangga mereka, dan bisa mereka memperlihatkan iman mereka Tuhan, sehingga iman mereka berbuah menunjukkan kasih sayang kepada mereka seperti Tuhan yang mengasihi. Terima kasih Yesus, ampunilah segala kekurangan kami Tuhan, agar kami bersukacita menerima berkat-berkat dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.